Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ibu di 6A dan 6D. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu di pertemuan keempat di materi yang keempat. Ibu mau lanjutkan sesi materi kita, di mana sebelumnya teman-teman sudah tahu bagaimana meriset diri, proses riset produknya, benchmark produknya, riset pasarnya secara sederhana sudah tahu ya bagaimana produknya harus seperti apa. Ya, pelan-pelan sebelum 100% ya membulatkan produknya, jasanya. Saya mau seperti apa? Nah, Ibu kasih lagi materi kelanjutannya ya, yaitu mengenai produk, merek, dan kemasan. Marilah teman-teman kita lanjutkan materi kita dengan kata kunci yang sama, yang mudah, yang sedekah. Amin. Baiklah, apa arti produk? Pengertian produk yang diterjemahkan oleh Rahmat dari bukunya William J. Stanton adalah sekumpulan atribut yang nyata dan tidak nyata yang di dalamnya tercakup warna, kemasan, harga, prestis pengecer, dan pelayanan dari pabrik serta pengecer yang mungkin diterima oleh pembeli sebagai sesuatu yang bisa memuaskan keinginannya. Yang kedua, menurut Haji Jaslim Saladin dalam bukunya Unsur-unsur Inti Pemasaran dan Manajemen Pemasaran, produk adalah sekelompok sifat-sifat berwujud, tangible, dan tidak berwujud, intangible, yang di dalamnya sudah tercakup warna, harga, kemasan, prestis pabrik, prestis pengecer, dan pelayanan yang diberikan konsumen dan pengecer yang dapat diterima konsumen sebagai kepuasan yang ditawarkan terhadap keinginan atau kebutuhan konsumen. Kesimpulannya, produk adalah segala sesuatu baik berwujud barang atau jasa yang digunakan untuk memuaskan konsumen, di mana tiap barang atau jasa tersebut memiliki manfaat yang berbeda dan dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, ini dibaca berulang-ulang ya teman-teman. Nah, penggolongan produk pada umumnya terbagi 3, ada fast moving, medium moving, dan slow moving. Nah, penggolongan ini berdasarkan pergerakan tingkat pergerakan tiap produknya yang dievaluasi pada kurun waktu tertentu, misalnya apakah 6 bulan atau 3 bulan sekali. Nah, clue-nya untuk kuis di pertemuan keempat ini, teman-teman berikan definisi apa arti fast moving, medium moving, dan slow moving ini. Berikut contohnya ya, silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih ya, kita lanjutkan. Pemasar mengklarifikasikan produk berdasarkan ketahanannya, durabilitas, keberwujudan, dan kegunaan konsumen atau industri. Nah, setiap produk memiliki strategi pemasaran yang sesuai. Pertama adalah berdasarkan ketahanannya. Barang-barang yang tidak tahan lama adalah barang-barang yang berwujud. Nah, biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa penggunaan, seperti sabun. Keduanya, barang tahan lama adalah barang-barang berwujud yang biasanya dapat digunakan untuk waktu lama. Kulkas, pakaian, dan lain sebagainya. Atau jasa atau servis. Jasa atau servis adalah produk yang tidak berwujud, tidak terpisahkan, bervariasi, dan dapat musnah, misalkan salon rambut, nasihat hukum, dan lain-lain. Itu kategori dalam bentuk ketahanan. Dalam produk konsumen adalah produk dan jasa yang dibeli konsumen akhir untuk konsumsi pribadi.
Nah, atau bagaimana cara konsumen membelinya, meliputi ya produk kebutuhan sehari-hari, contohnya sabun, makanan cepat saji, produk belanja, perabot, pakaian, mobil, produk khusus, contohnya merek dan tipe mobil tertentu, jasa dokter, ahli hukum. Kalau dari kategori produk industri adalah produk yang dibeli untuk pemrosesan lebih lanjut atau untuk digunakan dalam menjalankan suatu bisnis, misalnya bahan dan suku cadang, barang modal, layanan bisnis, dan pasokan. Ini berdasarkan klarifikasi berdasarkan ketahanan konsumen dan industrinya. Nah, kita lanjut. Kemarin kita sudah membahas mengenai winning product, bagaimana teman-teman melakukan penyesuaian dengan apa yang dengan yang Anda bisa, dengan yang Anda punya. Nah, kemudian penyesuaian terhadap marketnya, prospek kedepannya bagaimana, kemudian persaingannya bagaimana, ketat atau sedang. Baik, kita lakukan riset lebih lanjut ya. Contoh ya, sederhana terhadap produk teman-teman ya, terhadap produk yang ada di pasaran, kira-kira produk seperti apa ya. Pertama, teman-teman harus tentukan market teman-teman ya, dari produk yang sudah teman-teman ada di dalam bayangannya, ada incerannya. Nah, teman-teman tentukan nih, produk saya ada di mana, kepada siapa. Contoh kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang produknya skincare atau mau fashion, hijab, atau kan misalkan gamis, atau minuman suplemen atau mainan ya. Nah, dari sekian banyak produknya, teman-teman juga pikirkan, nah market saya ini kemana ya. Coba teman-teman lebih fokus lagi ke barang-barang yang gak mau tapi butuh gitu kan. Misalkan tidak ada dalam rancangan bahwa wah ini produk yang harus dibeli, kalau misalkan ini produk ibaratnya seperti makanan 4 sehat 5 sempurna gitu kan. Tentu misalkan di sini juga persaingannya sudah cukup ketat lah ya, mungkin red ocean lah ya dan lain sebagainya. Sedangkan teman-teman ya justru tadi lagi sedang mencari-cari produk apa nih di samping di luar ini ya, yang bisa mungkin teman-teman bisa meng-create profitnya lebih besar, bisa marketnya lebih luas. Nah, pikirkan barang-barang yang gak mau tapi butuh. Sekarang kan banyak sekali contoh ya. Apakah menurut Ibu seperti tongsis, kemudian casing handphone, atau sekarang banyak sekali pernak-pernik ibu-ibu ya, tempelan di dinding ya, atau di dapur yang sangat menarik kalau Ibu lihat di iklannya ya, seperti yang sudah beredar di media sosial. Nah, itu barang-barang yang sebenarnya nggak ada dalam nggak dalam catatan mungkin itu tadi, tapi ketika sudah melihat, banyak konsumen yang memutuskan beli karena ya ternyata ya butuh akan produk tersebut ya kan. Apalagi melihat sekarang situasi tren sekarang ya, seneng misalkan kalau tongsis kan seneng selfie, foto jarak jauh, bisa ya bareng dengan teman-teman dan sebagainya. Contoh seperti itu. Nah, kedua, pastikan trennya nih, niche-nya naik apa turun kira-kira untuk 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan. Gak usah teman-teman berpikir dulu untuk sampai 10 tahun. Karena sekarang ya cepat sekali ya berubah. Apalagi kalau ya contoh seperti produk tadi ya, dibutuhkan tapi kadang nanti pergeseran, ada perkembangan teknologi akan berubah lagi. Nah, ini kira-kira, tapi pikirkanlah kira-kira ini masih bisa bertahan nggak beberapa tahun ke depan. Nah, ini juga penting ya. Jadi untuk teman-teman juga bisa menentukan nanti bagaimana bisnis plan-nya, bagaimana market plan-nya ya, dengan melihat tren dari kemungkinan produk tersebut
ya. Ada dulu yang sampai stok produk banyak karena nanti katanya produsennya akan iklan, akan membumingkan, dia belanja banyak produk kosmetik tersebut. Ya saya sebut aja contoh dulu Garnier lah contohnya, karena memang toko kosmetiknya adalah customer saya dulu. Nah dia cerita strategi marketingnya bagaimana Pak, bisnis plannya dia cerita. Saya berani sedang lagi stok barang sampai ratusan juta karena produknya akan trennya arah naik dalam beberapa bulan ke depan. Nah kira-kira, setidaknya juga teman-teman sudah tahu. Nah harus sampai tahu produk ini bagaimana ya, berapa tahun ke depannya. Yang ketiga, market trendingnya nih, tadi akan trendingnya naik atau turun. Nah ini masih bersangkutannya dengan yang tadi. Terus bagaimana kompetitornya? Kalau memang produk baru, teman-teman mungkin sebagai punya beberapa hak pertama ya untuk distributorkan, nah itu lebih bagus lagi ya. Atau teman-teman punya produk sendiri, mau menciptakan ya merek sendiri, ya nggak apa-apa. Itu tadi kan teman-teman sekalian merancang semuanya, bagaimana bisnis plan-nya, marketing plan-nya ya, seperti itu. Kemudian tentukan harganya, sesuaikan dengan market atau pesaing ya, budgetnya berapa sih harga pokoknya, profit ketika nanti teman-teman harus beriklan, berapa nih biaya iklan jatuhnya per produk. Nah ini juga penentuan harga juga berdasarkan ya nanti biaya-biaya yang keluar dari produk tersebut sampai ya produk tangan ke konsumen. Jadi berapa harga jatuhnya, mungkin biaya pengiriman kalau memang ditanggung ya mau diakumulasikan, atau misalkan sampai harga itu packaging. Nah itu juga ditentukan ya teman-teman. Nah kemudian produk recurringnya bagaimana, apakah hanya satu kali beli aja nih begitu selesai putus, atau mungkin kalau teman-teman seperti punya jasa sablon ya, teman-teman menginovasikan misalnya produk-produk tersebut terhadap pakaian, kaos, topi, mungkin mug, piring, souvenir dan lain sebagainya. Nah ini juga bisa sebagai satu inovasi bahan teman-teman untuk beriklan. Caranya ada benefitnya, misalkan kalau setelah ya minimal 3 dengan karakter yang sama, misalkan dapat nanti diskonnya apa, hadiahnya apa. Nah ini juga bisa di-create ya. Marginnya, nah profitnya sebesar berapa nih setelah dikeluarkan di apa biaya-biayanya, nah, berapa teman-teman mau ambil net profitnya. Nah kemudian harus tahu juga apakah barangnya misalkan impor atau lokal. Kalau misalnya teman-teman impor lokal, kemudian apakah mau packaging sendiri, mau berikan brand sendiri, kan banyak ya, dikemas ulang lagi ya dari dulu barangnya drum-druman, nah dikemasin lagi kecil-kecil ya. Nah, pakai merek sendiri, nah, konsumen kan tidak tahu ngambil barangnya dari mana, dari siapa. Nah ya ini teman-teman juga tentukan lagi ya berapa modalnya, berapa profitnya, ya marketnya, biar bagaimana sambutannya terhadap brand Anda, mau seperti apa nih nanti marketing plan-nya. Nah ini juga dipikirkan. Nah kalau teman-teman tadi antara saya mau brand pribadi atau mau sebagai reseller saja, dropship, ya tentu teman-teman gak usah bermodal, gak usah stok barang. Yang stok ya biarkanlah mereka dari yang jual. Nah teman-teman kan bagaimana caranya mendapatkan order, mendapatkan konsumen. Setelah didapat nanti kan dikirim kepada pemilik barang, nanti mereka yang akan kirim. Itu namanya sistem dropship. Nah jadi sebenarnya gak ada alasan teman-teman gak bisa bisnis dengan sistem dropship pun teman-teman bisa berwirausaha, bisa mendapatkan modal untuk next selanjutnya. Jika saya kok dropship ini ya profit terbatas, profit sudah tercreate oleh market, oleh penjual. Nah, saya ingin ya punya brand sendiri, profit lebih besar ya, nanti udah berani mulai stok-stok barang, ada modal. Nah, ini bagaimana caranya dapat modal? Misalkan dari keuntungan dropship dulu ya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisnis. Sekarang ini peluang untuk teman-teman bisa bisnis asal mau ya, itu peluangnya terbuka lebar. Nah, baiklah, kita lanjutkan ke merek.
ya. Produk tidak hanya terdiri dari barang yang berwujud, tetapi definisi produk yang lebih luas meliputi objek fisik, jasa, kegiatan, orang, tempat, organisasi, ide, atau campuran dari hal tersebut. Ya. Atribut produk merupakan pengembangan produk dan jasa, memerlukan pendefinisian manfaat-manfaat yang akan ditawarkan. Nah, manfaat-manfaat tersebut kemudian dikomunikasikan dan disampaikan melalui atribut-atribut produk seperti kualitas, fitur, serta gaya dan desain. Ya. Nah, pertama adalah merek nih, brand. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau suatu kombinasi dari atribut-atribut produk yang dapat memberikan identitas kepada suatu barang dan membedakan barang tersebut dengan orang lain. Fungsi merek bagi pembeli sebagai dasar penentuan pilihan, jaminan kualitas, kepuasan. Bagi produsennya sebagai identitas promosional, membangun citra produk dan mengendalikan pasar. Bagi pedagang untuk mengendalikan persediaan, pre-stok, dan kompetitif. Ada beberapa strategi pengembangan merek. Ada dengan cara line extension, perluasan lini produknya, ada berdasarkan brand extension, perluasan produk merek, perluasan merek. Ada berdasarkan multi brand, aneka merek, ada new brand, merek baru. Ibu lanjutkan ke new brand ya, merek. Jika teman-teman punya merek baru nih, saya ingin meng-create merek baru, Bu. Tidak hanya meng-create, tapi bagaimana saya bisa langsung menstrategikan scale up supaya lebih besar. Apa nih Bu langkah-langkahnya? Insya Allah mudah-mudahan ini mendekati ya. Pertama, kembali kepada visi keren teman-teman, brand vision, strong vision. Balik lagi ke materi pertama, materi yang kedua, niat over bisnis, berkah mati teman-teman ya. Tanyakan itu berulang-ulang bagaimana cara memperolehnya, relate dengan market nggak? Teman-teman punya visi tadi ya. Saya ingin produk saya terkenal di luar ya, melalui misalkan program apa. Kalau misalkan ibu membuka program yang muda yang sedekah untuk produk ibu, market relate gak dengan market ya. Ibu kalau berpikir mungkin marketnya sekian persen penduduk muslim, yang mudanya ada berapa persen. Nah, bagaimana misalkan ibu menyampaikan visi ini ya, kira-kira bagaimana nih sambutan marketnya. Jadi teman-teman ya, relatekan itu visi keren teman-teman tuh dengan market ya. Kalau teman-teman mau buka warung kopi ya, banyak anak-anak muda. Ibu juga ada yang buka kafe, bus mampir sehingga saya buka kafe dari jam sekian sampai jam sekian, kopi ya kan. Nah, dia menciptakan ya brand sendiri. Indonesia punya banyak sekali kopi-kopi yang enak ya. Punya teh, punya kebun teh, punya kebun kopi. Nah, apakah teman-teman punya misalkan ide di sana bahwa produk saya mempunyai ciri khas, saya harus pakai kopi misalkan jenis apa, inovasi seperti apa. Minuman kopi kan sekarang sudah banyak banget kombinasinya ke segala hal menu ya. Tutorialnya banyak banget kalau ibu lihat ya, dari minuman kopi, minum ice kopi gitu ya. Nah, silahkan. Punya nggak teman-teman visi kerennya, brand visionnya? Ya. Kaitkan ini dengan over bisnis, berkah mati, tanyakan itu berulang-ulang bagaimana ya. Apa yang harus saya lakukan? Tentu jangan lupa dengan proses doa ya, bantuan yang maha kuasa. Kedua, ide bisnis ini datang dari pasar. Tadi kita pertama sudah relatekan dengan pasar. Nah, sekarang kebalikannya ya.
kita juga harus survei nih ke pasar, lihat ya. Lihatlah dari sudut pandang konsumen ya. Posisi produk Anda ini di mana yang mau Anda buat ini. Ya. Kalau misalkan teman-teman melihat Starbucks, melihat Pizza Hut, melihat fried chicken yang brand yang sudah besar-besar, yang selalu kita lihat di pojokan dengan sekian ratus meter ya, bisa grab stay di situ, bisa ngobrol, bisa bikin acara ya, dan lain sebagainya. Nah, sementara teman-teman melihat ada yang lebih kecil lagi, ya. Misalkan warung-warung kopi yang di pinggir jalan pun mereka sudah punya market sendiri, yang di pasar ya rame juga ya, walaupun kopinya sasetan juga enak juga. Nah, karena dia punya bidikan market yang berbeda, walaupun ya artinya bisnis plan-nya mereka nggak berpikir untuk scale up, tapi produk dia ya laku juga dengan bidikan market tertentu. Nah, jadi bagaimana nih orang ya, sebagian entrepreneur yang melihat juga peluang di sana. Mungkin untuk besar terjangkau saya harus bersaing ke sana sudah jelas. Saya mampu nggak bersaing, atau memang apakah saya akan terjun ke dunia persaingan itu? Tapi yang inovatif, nah mereka mencoba menyikapi di antara tengah-tengah itu. Ya, bagaimana kualitas saya lebih bagus daripada yang ke warung kopi pinggiran jalan yang di pasar itu, juga bisa menjangkau market yang misalkan dia tidak bisa grab stay ya beli ke produk tersebut, tapi dari sisi kualitas rasa, misalkan minumannya, kopinya bisa dapat. Maka bisa teman-teman bisa lihat kan ada juga produk-produk fried chicken yang lebih kecil ya, seperti Hisana kan juga bukan franchise, dia memang perusahaan yang banyak cabangnya ya, atau banyak yang memfranchiskan. Kemudian Pizza Hut juga sama, ada yang sudah sistemnya seperti yang menarik ya, kios-kios yang depan Indomaret, Alfamart ya, yang seperti yang bentuknya mini itu ya. Ibu sudah sering lihat, terus teman-teman pasti sudah banyak lihat ya. Fried chicken juga apa ya kemarin namanya tuh di depan Indomaret, Alfamart. Nah, contoh seperti itu sudah banyak kan. Nah, sama juga kopi pun sama ya. Sudah ada macam-macam kafe kecil ya, kopi yang berdiri yang menarik ya, tempatnya didesain ya, dimana orang bisa beli pergi ya, walaupun misalkan Grab, mau lewat Grab, GoFood atau GoPay ya. Nah, bisa dipesan langsung dibawa pulang ya, tanpa mengurangi rasa dari kualitas kopi tersebut dengan beli di tempat yang lebih wah tadi, yang nomor 1 yang bisa grab stay ya. Kopi Kenangan contohnya ibu lihat ya, dia juga kedainya ya hanya kecil, skupnya kecil aja, sama seperti yang pizza gitu yang kecil, tapi ya kualitas minumannya ya nggak kalah juga dengan rasa yang di Starbucks sebagai pesaing dia di top ya, di atas ya, gitu. Nah, entrepreneur ini ya gimana dia di tengah-tengah menciptakan itu, inovasi itu ya. Nah teman-teman, jangan lupa ya untuk bisa melihat produk yang diinginkan konsumen, kemana nih arah marketnya minuman ini, maunya rasanya mungkin di tempat Anda belum ada, ternyata di tempat yang Starbucks sudah ada. Nah, ini juga salah satunya juga teman-teman bisa melakukan riset kepada konsumen, visioner. Teman-teman kan juga jangan lupa dengan data customer ya. Sewaktu-waktu ya bisa kirim kuis. Produk apa yang misalkan jika di sini lebih bagus, lebih betah, terus misalkan yang belum ada ya, yang bisa konsumennya repeat order dan sebagainya ya. Ya, kasihlah kuis-kuis yang menarik, hadiah yang menarik, diskon yang menarik untuk mereka bisa mau mengisi risetnya, kuesioner Anda gitu kan. Nah, inilah teman-teman, mencoba carilah ide bisnis yang datang dari pasar seperti ini. Jadi teman-teman yang itu tadi
banyak jalan, banyak lihat, ya, yang sebelumnya sudah dibahas itu. Nah, kemudian menciptakan nama yang unik, yang mudah diingat, ya. Kiss permen, tadi kopi kenangan, terus apalagi banyak sekali merek yang mudah-mudah diingat ya teman-teman. Jadi untuk mengucapkannya nggak usah lidah seperti ngebelit gitu kan, yang justru yang gampang, ringan, ya, karena mudah dihafalkan ya bisa juga menjadi trending ya namanya, tidak sulit-sulit. Nah, ini carilah nama yang mudah, yang unik, ya, gak usah yang menciptakan yang susah-susah, mau bahasa Sunda, bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, tapi minimal gampang, ya. Permen Kiss, contoh seperti itu. Nah, kemudian lanjutannya, keempat, menemukan fantastic market tadi. Bidikan marketnya teman-teman. Ya, bagus ya kalau memang teman-teman tadi sudah bisa cari ide produk, ya, untuk ditempatkan, disesuaikan tadi dengan dengan sudut pandang dari konsumen. Sekarang marketnya juga carilah, ya, pola-pola riset sebenarnya market produk Anda ini ada di mana, ya. Produk Anda ini marketnya ada di mana, kebalik ya. Nah, ada beberapa tadi segmen bisnis yang pasti teman-teman, kalau saya pernah dulu masuk ke perkantoran dalam sebuah dalam tower gitu kan, berapa puluh lantai ke atas, kadang saya juga sampai lihat survei, lihat-lihat ya ke kawasan kantinnya lah di bawah. Terkadang ada juga akses sebelum kantin tuh kan, ada juga solayan kecil-kecil berderet gitu kan. Ada juga yaitu ada misalkan kedai kopi minimalis, ya, di mana orang beli ya, setelah beli ya dia juga akan naik ke kantor, jadi dia nggak makan di situ, ya. Setelah beli udah dia naik lagi ke kantornya, setelah beli naik ke kantornya, ya kan. Walaupun tempatnya kecil, tapi ya memang konsumen sudah dalam satu tower itu sudah tahu dengan kualitas rasa produknya, ya, dan memang kalau beli di situ ya memang nggak bisa sambil ngopi makan-makan di situ. Nah, jadi ya menemukan ya customer yang seperti itu, ya akhirnya produknya juga laku sampai banyak ngantri, udah beli ya udah pada naik lagi ke kantornya gitu. Saya lihat cukup ramai di dalam. Nah, tapi di saat kemudian saya juga bisa melihat ada dia membuka di luar tower juga, yang selain dia jangkauannya penghuni dari dalam tower tersebut, ya sekarang yang di luar pun di jalan pun dia bisa, yang orang yang jalan pun bisa melihat gitu. Oh ya, tuh kopi ini juga buka di luar, ya. Sama juga rame gitu kan produknya. Karena kualitasnya sudah tahu, ya. Rasanya sudah tahu. Ya. Terus kemudian di dalam mall. Nah, di dalam mall pun sama. Teman-teman pasti melihat ya. Banyak sekali di mall, mungkin di depan bioskop, di depan konter-konter itu ada memang space ya khusus yang bisa untuk space kecil bisnis seperti ini, dia juga buka di situ, ya. Ternyata ramai juga, ya kan. Nah, jadi dia bisa menemukan pola market saya ini ternyata apakah mau di dalam tower, apa di luar tower, di dalam mall pun tetap rame, ya. Nah, jadi dia bisa menemukan apakah misalkan kalau di mall ramenya tuh setiap hari apa, jam berapa, ya. Pun di dalam tower misalkan mungkin ketika jam istirahat ya rame, pelayanan harus seperti apa. Jadi dia punya belajar di siklus tes dan ukurnya, dia melihat nah cabang mana yang lebih ramai. Nah, sampai dia ketemu polanya market dia tuh di mana, ya, adanya. Nah, jadi dia tidak melakukan tes ini untuk melihat sambutan dari konsumennya. Atau misalkan mau di kampus, ya udah segmennya mahasiswi saja, bagaimana sambutannya dengan harga ya disesuaikan dengan harga kampus, ya misalkan seperti itu, ya. Carilah ya fantastic market, kurang lebih seperti itu pendefinisian teman-teman. Kalau misalnya teman-teman
mau di pinggir jalan, jalan utama, pilihan. Nah, itu terserah lah kepada teman-teman punya ide kreatif disesuaikan dengan produknya. Nah, tapi intinya itulah yang Ibu maksud dengan fantastic market ya, seperti itu. Jadi teman-teman harus menemukan itu ya. Nah, kemudian yang kelima, tentu kita bicara nih produk yang berkualitas. Kalau kita lihat segmen atas tadi yang produk yang bisa grab stay yang sudah besar-besar ya, dia membutuhkan space sampai ratusan meter, berapa harus berinvestasi di sana ya. Nah, mereka memilih space yang lebih kecil lagi. Namun ya tidak lupa kalau misalkan dalam produk dia tidak menomorduakan, kualitas produk tetap nomor satu. Ya, bahkan kalau misalkan alat-alat pengolah produk, misalkan kalau tadi minuman, mesin olahnya sampai harga ratusan juta, oh ya oke, demi produk yang berkualitas. Blendernya, bahan baku, kopi, susu kualitas nomor satu. Dia tidak mengurangi, walaupun tempatnya kecil bukan berarti harganya murah, produknya juga kualitasnya rasanya juga di bawah yang sudah top itu ya, tidak demikian. Justru dia mendefinisikan produknya harus berkualitas, harus sama enaknya, bahkan mungkin lebih enak. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman ketika tadi pasar, teman-teman sudah menemukan fantastic marketnya, produknya, kualitasnya. Kemudian teman-teman sudah punya dana yang cukup ya. Apakah itu cukup untuk scale up teman-teman bisa lebih besar lagi? Nah, ingat ya, jangan juga terburu-buru ketika konsumen Anda sudah menemukan ya, Anda dirasa ya di produknya yang berkualitas, bisa menemukan di lingkungan dia berada, mudah mendapatkannya. Nah, terkadang ketika sudah itu tercapai ya, ingin buru-buru ya, membuka cabang sebanyak-banyaknya, atau mungkin bisa meluncurkan kemitraannya, meluncurkan franchise-nya untuk produk tersebut ya. Nah, teman-teman, satu hal lagi yang harus diingat ya, keunggulan operation system SDM-nya apakah sudah siap. Banyak sekali kita menemukan kok di cabang ini rasanya begitu ya, di sini kok beda, lebih enak yang di sini. Nah, itu, atau misalkan kok di sini bukanya lebih siang ya, di sana misalkan jam 8 sudah buka, sudah ready, kok di sini jam 9 aja belum buka. Nah, ini hati-hati ya. Kita bicara mengenai brand, merek ya. Mengenai mereknya, mengenai brands-nya. Nah, kita sudah melanjutkan ya rencana masa depannya dari produk teman-teman ya, melalui keunggulan operation system SDM-nya harus mendukung, menjaga konsistensi experience, rasa, ketepatan, kecepatan, keramahan pelayanannya. Maksudnya itu yang harus teman-teman harus punya standar. Ya, ingat sebelum arah sana ini juga harus distandarisasi. Kesabaran menahan diri dalam memperkuat fondasi. Pengembangan SDM dan sistem bisnis prosesnya harus dibenahi dulu. Nah, standarisasi value bisnisnya di setiap cabangnya harus sama. Ya, jangan malah nanti ditinggal konsumen gara-gara ini, padahal tadi sudah bagus ya. Nah, jangan lupa yang keenam ini keunggulan operation system SDM-nya tadi ya. Ya, kalau kemarin di teman-teman sekarang semester 6 sudah belajar kan pembelajaran SDM, rekrutmen dan seleksi. Nah, inilah kemarin banyak bertanya kenapa rekrutmen seleksi ini penting, perlu, harus bagaimana. Nah, ini kaitannya ketika teman-teman sudah berpikir perusahaannya, produknya akan scale up. Nah, ini lakukan keunggulan operation system dan SDM-nya ini. Teman-teman harus sudah mulai
melakukan rekrutmen, seleksi, sesuaikan dengan job analisis, posisi-posisi yang teman-teman akan setting di pengembangan bisnis teman-teman ya. Baiklah, kita lanjutkan. Kalau tadi bagaimana untuk pengembangan new brand, kita melihat contoh kepada merek-merek yang sudah besar ya. Ibu berikan 3 contoh ya. Pertama, Nike ya. Tentu teman-teman lihat ya, produk Nike itu kan original, mahal ya. Jadi terkadang keputusan membeli ini bukan, kadang ya mungkin secara biaya produksi dari sepatu itu ya tidak sebanding ya, artinya tidak, misalkan harga sepatu produksi, harga satu sepatu itu misalkan 1 juta ya, bisa aja komponennya itu lebih besar, itu tadi ya, sisi biaya dari kualitas nomor 1. Kadang-kadang satu produk itu punya batas maksimal. Kalau bahan-bahan yang dipergunakan memang sudah kualitas super semua, sesuper-supernya kualitas, misalkan sesuper-supernya kualitas produk tersebut itu mentok misalkan di harga 3 juta harganya ya. Tapi kenapa orang bisa beli harga 40 juta nih produk tersebut? Nah, ini kan bukan melihat dari harga itunya. Walaupun misalkan profitnya sudah untung, nah kenapa bisa ambil sampai 400%, misalkan 300%, 200% ya. Tapi lebih ke keputusan emosional ya dari ya brandnya produk tersebut ya. Teman-teman melihat lihat iklan Nike ya, Just Do It, Find Your Greatness ya, itu yang sudah mereka launchingkan ya. Nike itu nggak pernah bilang barangnya itu nyaman, paling empuk, paling kuat, berkualitas ya. Tidak ada iklan-iklan Nike yang seperti itu, tapi dia tidak, campaign produknya itu seperti itu. Nah, brand ini berkembang kuat dengan asosiasinya, dia asosiasi terhadap ya karakter-karakter yang positif, seperti kan dia produknya sepatu, nah sport, jadi menampilkan sportinya, atletisnya, kerja keras, bahkan trendy ya, lebih dari itu. Jadi dia nggak bicara produk ini mahal loh, dari bahannya dari sini, dia tidak. Contoh lihat kampanye produknya, seperti yang akan seperti sekarang yang lagi tren kan seperti atlet Ronaldo, Nike ya, identiknya dia semua dia sebagai brand dari Nike ya, semua ya, Ibu lihat juga ya sepatu anak ya, termasuk ya ada seluruh ya, Serena Williams, atlet LeBron James ya, itulah campaign produk dari Nike ya teman-teman. Jadi dengan melihat yang pakainya Ronaldo sudah kelihatan kan prestis dari produk tersebut ya, dia sebagai olahragawan sukses nomor 1. Nah, itu yang ingin ditampilkan oleh Nike ya. Dia nggak bilang produknya bagus tadi, tapi dia ya mengembangkan asosiasinya ya melalui Ronaldo, bahwa produk dia ini seperti apa kualitasnya. Jadi dia mencari keputusan emosional dari konsumennya. Harganya ya luar biasa mahal ya, luar biasa kualitasnya juga ya bagus ya. Sisi gengsinya ya, siapa brandsnya ya yang ditampilkan ya dalam kampanye produknya adalah Ronaldo, Serena Williams. Nah, itu yang kita sama-sama lihat dalam kampanye promosi Nike ya teman-teman. Nah, selanjutnya Coca-Cola nih teman-teman. Sampai sekarang pun ya Coca-Cola masih bertahan ya, masih, walaupun dulu pernah di satu masa sangat booming sekali ya produk Coca-Cola. Iklan pun di televisi teman-teman kan bisa melihat keceriaan, kebersamaan, kesegaran ya. Menampilkan iklannya tuh seperti itu ya.
pernah waktu itu kan ada pesaingnya seperti Pepsi ya, sempat ya ketat persaingan. Akhirnya Coca-Cola kan menciptakan produk baru New Coke ya, tahu kan, ibu di sini nggak menampilkan gambarnya. Tapi ternyata kata mereka banyak konsumennya yang protes. Mereka lebih melihat Coca-Cola ke rasa original yang lama ya. Nah, ada asosiasi yang mereka ya kembangkan di situ ya. Pada brand Coca-Cola ini sudah melekat rasa kebersamaan, keceriaan dan kesegarannya kalau misalkan minum itu. Ya, jadi ya banyak konsumen yang senang minum Coca-Cola pada saat misalkan ngopi-ngopi bareng ya, kumpul-kumpul minumnya Coca-Cola gitu kan. Nah, ini satu brand ya yang emosional, hubungan emosional yang diciptakan kepada konsumen untuk produk Coca-Cola ini. Kemudian Apple nih, ya Apple, ya kan kita melihat memang produknya prestis, bagus ya. Nah, mereka juga nggak bicara spek nih, tidak ada Apple iklannya yang menampilkan spek keunggulannya ya, atau perbandingan kualitas dengan produk pesaingnya. Tapi brand ini sudah melekat dengan lifestyle yang elegan, stylish, teknologi terbaru ya otomatis inovatif ya, dan memang barangnya juga luar biasa simpel. Memang secara kualitas memang sudah bagus, tapi itu bukan itu yang mereka jual. Akhirnya kan memang ya orang-orang yang punya Apple ini ya pertama juga karena dari harganya ya, lifestyle-nya juga sudah punya meng-create ya lingkungan konsumen sendiri nih terhadap Apple, sehingga setiap launching selalu ngantri gitu kan. Nah, bahkan ya berdasarkan pesanannya gitu. Nah, inilah salah satu 3 merek terkenal ya, bagaimana mereka mengkampanyekan produknya. Nah, kira-kira teman-teman bisa nggak meng-create ini seperti ini? Itu kan Bu produk besar, modalnya dan sebagainya. Ya jangan lupa teman-teman, mereka juga awalnya kan kecil dulu produknya ya. Contoh, nah seperti pengusaha lokal kita nih. Ya jadi jangan berpikir bahwa produk-produk besar itu dulunya tidak kecil dulu. Dulunya mungkin memulainya dari garasi rumahnya dulu, dari kamar-kamar kos-kosan dulu sebelum akhirnya produknya berkembang seperti sekarang ya. Jadi ya teman-teman menciptakan produk. Contoh kalau kita lokal, teman-teman kalau ingat Indomie ya pasti mie itu namanya Indomie, padahal udah banyak sekali merek mie itu ya, tapi Indomie, nyebut Indomie itu udah melekat. Kalau misalkan teman-teman ingat Indomie pasti kan rasanya gurih bumbunya, hangatnya. Memang dicium aja udah rasa wah, udah Indomie bikin lapar gitu kan. Tapi kalau ditambahin dengan telur, ada cabai-cabainya, aduh. Nah, bisa nggak teman-teman menciptakan produk itu? Jadi kalau ingat teman-teman produk tuh ingetnya ke sana gitu. Contoh misalkan, atau yang pengusaha lokal kita, Tas Eger, dulu pun sama home industry di Bandung, ownernya Pak Roni Lukito, sebelum sampai bisa besar seperti sekarang ya dulu juga berawal dari 2 mesin jahit, home industry di rumahan ya. Atau Jogger nih, pabrik kaos di Bali, pabrik kata-kata di Bali. Kalau nggak beli kaos di Jogger kan rasanya nggak ke Bali, kayaknya kurang pas gitu teman-teman ya. Sebagian banyak konsumen yang sampai ngantri sekali, aduh ya. Tapi ya memang akhirnya mereka sukses menciptakan asosiasinya tersendiri ya, menghubungkan dengan emosional konsumennya ya. Donat Jeko dengan varian rasa ini juga yang punya entrepreneur lokal juga. Nah, mereka semua sama mulai dari kecil dengan satu mesin jahit ya teman-teman. Nah, sama ya. Untuk ke arah sana di-create dari sekarang teman-teman. Kalaupun misalkan teman-teman pada perjalanannya harus berganti produk, nah nggak apa-apa, tapi kan teman-teman tuh sudah menjiwai, sudah tahu plan bisnisnya tuh ke arah sana, bisnis plannya, marketing plannya, di kerangkanya itu, di pemikirannya itu sudah ada ya kan. Nanti juga ya
insya Allah ya mudah-mudahan akhirnya menemukan produk yang pas seperti ini. Ya buatlah asosiasi kuat pada produk yang diciptakan melalui desainnya teman-teman, copywritingnya, corak, warna, bentuk teks, cara komunikasi, packaging ya, dan lain-lain sampai melekat kuat pada pengalaman emosional para konsumen ya. Nah itulah salah satu materi tambahan di merek ini. Bagaimana teman-teman menciptakan merek pada produk teman-teman ya. Kita lanjutkan yang ketiga, kemasan, packaging. Tidak hanya teman-teman pikirkan tadi produk, mereknya apa. Nah, cara packaging pun ini penting ya. Packaging merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus suatu produk. Jangan tadi teman-teman sudah bagus produk, kualitas rasanya, aduh kenapa sih packagingnya kok pasaran banget, murah banget. Banyak kan menciptakan minuman-minuman, cupnya kan sudah dikasih merek, kopi kenangan gitu kan, sudah banyak banget. Terus apalagi minuman kopi, ibu lupa yang kemarin ibu merek tuh, Kirana Hati ya kan, dia sudah bisa menciptakan kemasannya sudah bagus, ada gambarnya kan, dia meng-create sendiri, mencetak sendiri gitu cupnya itu, packagingnya ya. Nah ini juga hati-hati dalam hal kemasan ya. Nah, fungsi dari kemasan ya yaitu pelindung isi dari kerusakan, kehilangan. Jadi ciptakan kemasan yang bisa melindungi isinya. Kemudian memberikan kemudahan menggunakan produknya ya. Kan kalau misalkan minuman yang itu kan pas dibuka harus dibuka kayak misalnya Coca-Cola yang kaleng itu ya, tidak tumpah alat pemegang kalau memang kemasannya seperti itu. Kemudian atau bisa pemakaian ulang, dapat diisi kembali untuk wadah lain dan lain-lain. Daya tariknya, artistiknya, warna, desain dan lain-lain. Semenarik mungkin ciri khas brandnya teman-teman semua. Identitasnya terkesan kokoh, lembut atau mewah, tampilannya mau seperti apa. Kadang nih harga kemasan aja kan bisa mahal, bisa sekian ribu, sekian puluh ribu, bahkan sekian ratus ribu sendiri ya, demi ini ya, demi prestis ini tadi ya, ada nilai artistiknya. Kemudian bisa menampilkan ya demi identitas terkesan kokoh, lembut atau mewah. Atau misalkan ya itu tadi, jangan lupa pikirkan juga cara distribusinya ya, supaya mudah disusun, mudah dihitung, mudah dipindahkan, dan jangan malah nanti bikin rusak. Nah, atau di sini ada informasinya, harus bisa juga membawa informasi isi, pemakaian, kualitas, bisa juga di situ. Selain gambar yang menarik juga ada informasi-informasi di situ, di kemasannya bisa dicetak informasi apa yang dibuka dari produk tersebut. Nah, kemudian pengembangannya, kemajuan teknologinya, daur ulang, apakah saya tidak mau yang terbuat dari plastik misalkan gitu. Ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah fungsi-fungsi dari kemasan. Coba teman-teman mengkreatkan seperti apa ya kemasan, sesuaikan dengan produknya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana nih cara memilih kemasan yang tepat? Salah satunya tadi dari berbagai macam fungsi ini, sesuaikan dengan produk Anda. Pertama, dapat menjamin keamanan produk untuk sampai ke konsumen. Perhatikan kalau misalnya teman-teman ada proses deliverynya, ekspedisinya, jangan sampai terbanting-banting, pecah, hancur. Nah, kira-kira sesuaikanlah dengan itu ya, ketika beralih tangan di perjalanan, wah itu bisa dinikmati konsumen sampai di rumah, kuat misalkan tempatnya ya. Sesuaikan dengan kebutuhan dan jenis produk. Apakah sekarang kan macam-macam, ada yang plastik, ada yang kertas, transparan. Nah, teman-teman mau ambil pilih yang mana? Ada standing pouch, ada botol, ada pouch paper, tube, box ya. Ibu di sini nggak menampilkan barang ya teman-teman, sudah banyak contoh di pasarannya ya. Ramah lingkungan, mudah didaur ulang. Nah, ini juga sesuaikan nih. Saya mau pilih yang mana? Teman-teman harus mengenal nih produk-produk, bentuk-bentuknya seperti apa. Tadi kan dari bahannya dari apa. Terus wah saya mau pilih yang mana nih? Termasuk mungkin dalam pilih kemasan pun ya bisa juga nanti kan teman-teman dari harganya sesuaikan. Harga jual produk saya kan sekian, berarti kan saya juga harus kemasannya yang harga sekian aja. Nah, ini juga tentukan supaya harganya bisa masuk ya. Kemudian desainnya ergonomis, mudah dibawa, maksudnya mudah dibawa dan mudah dibuka. Jadi nggak kemasannya malah susah dibuka nih ya kan, jadi malah konsumen malah kesel pas buka ini, jangan ya, nggak boleh begitu ya, harus justru
Kadang mungkin orang beli karena melihat tadi desainnya yang bagus itu ya. Pada saat dibawa tuh wah keren nih gitu kan. Produk apa tuh? Ya, kadang mungkin saya beli karena kemasannya aja yang menarik. Nah, bisa juga ya seperti itu. Tambahkan informasi produk di situ. Apakah ya halal MUI, ada komposisinya di situ juga bisa. Ada kata-kata motivasi. Kayak seperti permen kis itu kan ada kan kata-kata motivasi ini belakangnya macam-macam lah artinya. Yang artinya menjadi ciri khas ya merek teman-teman, brand ya. Ya sampai ya. Sekarang teman-teman sudah ada kan di bayangannya. Jadi menciptakan produk dalam sebuah bisnis tuh sampai harus begininya. Nah, ini harus ada terpikirkan ya teman-teman yang punya bisnis kemarin tuh temennya bakso aci. Bagaimana nih harus kemasan diciptakan. Saya kemasan. Nah, dengan ini coba diterapkan ya ke dalam produk Anda. Ini bisa sebenarnya ya. Jadi bisnisnya didaur ulang. Nah, bisnis plan-nya, marketing plan-nya nanti ya. Kita lanjut kemudian nanti di materi yang kelima ya, teman-teman. Semangat ya, mudah-mudahan nih sudah bisa membayangkan saya kemasannya harus seperti apa. Nah, ini alhamdulillah selesai ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Kita selesai di terakhir kemasan ya, packaging, merek ya, bagaimana kita melihat merek-merek yang sudah besar, bagaimana mereka melakukan memperkenalkan produknya ke pasar. Untuk merek baru harus seperti apa untuk bisa scale up ya, fungsi mereknya, nah, brand teman-teman, nah produknya ditambahkan lagi bagaimana ya udah langsung ke produknya, riset pasarnya ya. Kalau kemarin kan bagaimana apa yang teman-teman lihat, rasa, dicari ya. Nah, kalau ini sudah ketemu nih produknya, diriset lagi ya. Kemudian definisi produk. Nah, ini alhamdulillah teman-teman, terima kasih ya. Silahkan disimak berulang-ulang. Sebelum nanti kita bertemu di Gemit, Ibu harapkan teman-teman sudah mendengarkan dulu nih materinya ya. Sudah mendengarkan. Jadi kita nyambung dalam pembahasannya. Apalagi teman-teman yang sudah punya usaha, nah mudah-mudahan bisa merelatekan ya, bisa bertanyanya ke ya case teman-teman semua di lapangan. Baiklah, ini saja materi yang ingin Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan. Kita diskusi, tanya jawab di forum Gemit ya. Ibu tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.